Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhal khadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, fa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sarral umuri muhdasatuha, fa inna muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat, nikmat serta hidayah yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga kita semua masih mampu menghadiri, mampu melaksanakan perintah Allah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, dengan dinul Islam membebaskan umatnya dari zaman kejahiliaan. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita berkumpul di sini. Ini merupakan sebuah hari yang paling agung, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban, yaitu Idul Adha. Karena itu mari kita mengagungkan Allah, memuji, mensucikan bahwasanya Allah maha segalanya, bahwasanya Allah mustahil mempunyai sifat-sifat yang lemah. Karena itu di bulan Zulhijjah ini ada sebuah peristiwa kurban, yang mana ibadah kurban maupun juga ibadah haji merupakan sebuah napak tilas dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran dari perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang pertama adalah keteladanan. Nabi Ibrahim memberikan sebuah keteladanan kepada kita semua. Dan Allah firmankan di dalam surat Mumtahanah ayat 4. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Mumtahanah ayat 4. Jadi jelas banyak hal-hal yang dapat kita contoh dari kehidupan Nabi Ibrahim ini. Sebuah keteladanan bagaimana seorang ayah memberikan tauladan kepada anaknya,
Bagaimana seorang ibu juga berperan memberikan teladan di dalam mendidik anaknya. Bagaimana juga seorang anak ketika itu Ismail yang memberikan contoh, memberikan keteladanan kepada kita yang luar biasa baiknya. Karena saat ini ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi generasi kita, anak-anak kita, mereka kesulitan mencari suri tauladan. Sehingga ketika mereka kesulitan mencari teladan, siapa yang bisa kita contoh, siapa yang bisa kita tiru, apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengambil contoh orang lain. Mulai dari potongan rambut, mereka akan meniru artis-artis, terutama saat ini Korea itu luar biasa jadi kiblatnya bagi anak-anak kita. Mulai dari potongan rambut, mulai dari skincare yang dipakai dan lain sebagainya. Perilaku-perilaku yang kurang baik. Kenapa? Karena mereka kurang sosok keteladanan di dalam rumah tangga. Seorang ayah tidak mampu memberikan keteladanan yang baik kepada anaknya. Anak diperintahkan untuk datang ke majelis taklim, anak diperintahkan datang untuk sholat berjamaah di masjid, tapi bapaknya enak-enak nonton sepak bola. Anak disuruh berbakti kepada orang tua, tapi kadang kalah orang tua, cekcok terus-menerus di dalam berumah tangga. Anak disuruh semangat belajar, tapi ayahnya pasti miring HP-nya judi online. Sehingga ketika mereka tidak mampu menemukan sosok yang baik dijadikan teladan dalam rumah tangganya, maka mereka akan mencari yang lain. Karena itu kembali Nabi Ibrahim merupakan sosok ayah yang luar biasa, memberikan contoh. Begitu juga Hajar dan Sarah, sehingga melahirkan generasi-generasi berikutnya menjadi seorang nabi. Dikenallah Nabi Ibrahim dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena luar biasanya kebaikan di dalam rumah tangga, keluarga yang harmonis, keluarga yang mampu memberikan contoh, sehingga keturunannya pun menjadi keturunan yang baik-baik, yang saleh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkaitan dengan ini juga Allah menegaskan bahwasanya Nabi Ibrahim merupakan sebuah sosok suri tauladan yang luar biasa dalam surat Mumtahanah ayat 6. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umat terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya dialah yang maha kaya, maha terpuji. Quran surat Mumtahanah ayat 6. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Nabi Ibrahim merupakan seorang imam. Ini pun juga dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hal yang pula dapat kita ambil pelajaran, Nabi Ibrahim merupakan orang yang visioner, orang yang mempunyai visi ke depan. Pernahkah kita membayangkan bagaimana Baitullah atau Ka'bah dulu itu hanya ditawafi 3 orang, tapi saat ini sekitar 5 juta umat Islam dari pelosok dunia mereka melakukan tawaf. Pernahkah kita juga melihat kembali kepada sejarah bagaimana kehidupan di kota Mekkah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail ketika itu? Tidak ada kehidupan, tidak ada manusia pun di sana.
Mereka pun juga tidak punya bekal. Sehingga dari sini dapat diambil pelajaran. Nabi Ibrahim seorang visioner. Dia punya gambaran, dia punya cita-cita ke depan. Sehingga bagaimana kota Mekah ini nantinya menjadi luar biasa sampai saat ini. Ini dibutuhkan bagi seorang pemimpin misalnya, atau bagi kita. Karena setiap diri kita adalah seorang pemimpin, seorang ayah. Seorang pemimpin di dalam rumah tangganya harus mempunyai visi ke depan. Sehingga bagaimana anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, mereka terselamatkan dari api neraka. Jangan sampai keturunan-keturunan kita itu menjadi seperti yang saat ini viral. Yang FYP sekarang ini bikin keadaan neraka dengan kemampuan IE. Sehingga kita lihat video-video di TikTok yang meremehkan neraka. Apa yang dia katakan, halo guys, hari ini kita hari pertama di neraka. Ada lagi yang bikin, halo guys, kita ada di neraka dingin. Halo guys, kita ada di neraka hari pertama bersama teman-teman kami. Neraka yang luar biasa seperti itu dijadikan candaan sekarang ini. Dibuat video dia seakan-akan renang di lautan api. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana bahan bakar api neraka dari batu dan dari manusia. Di dalamnya terdapat malaikat yang bengis, yang kejam, yang senantiasa patuh dan taat kepada perintah Allah, yang tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dalam sebuah hadis, neraka dibakar selama 3000 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana panasnya. Rasulullah juga memberikan sebuah gambaran. Andai kata di dunia ini ada orang yang paling diberikan nikmat yang luar biasa banyak, hampir dia tidak pernah susah hidup di dunia. Tapi ketika diambil kemudian dicelupkan sebentar ke neraka, kemudian diangkat, kemudian ditanya, pernahkah kamu mendapatkan sebuah nikmat? Apa jawabnya? Saya tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun. Neraka yang luar biasa seperti itu sekarang buat candaan. Bisa dicek bagaimana video-video itu yang sekarang bertebaran. Sehingga ketika mereka azab Allah yang menjadi ancaman bagi orang-orang yang ingkar saja dibuat candaan, apatah lagi mereka mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena itu kembali, kita harus mempunyai visi ke depan bagaimana keturunan kita, anak-anak kita, menjadi orang yang mentauhidkan Allah, menjadi orang yang tidak mensekutukan Allah, menjadi orang yang mendirikan sholat. Sebagaimana yang Allah juga firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim ayat 37. Jadi dari sini dapat kita ambil sebuah pelajaran bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim yang mendapatkan gelar Khalilullah mempunyai visi besar, mempunyai visi ke depan. Jadi jangan sampai kita kepada anak-anak kita, biarin aja lah. Nanti kalau besar dia akan menyembah kepada Allah sendiri. Mana mungkin anak-anak kita yang mulai kecil kita arahkan ke pendidikan yang baik. Tidak mengenalkan ajaran agama, boleh jadi ketika dia besar saja menjadi penentang bagi kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.